Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan laporan keuangan. Di sini saya akan memberikan pembahasan untuk laporan posisi keuangan dan perubahan dana. Pada umumnya sama untuk laporan posisi keuangan, lembaga amil zakat dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Ada aset di sisi kanan, di sisi kirinya liabilitas dan saldo dana. Cuma untuk laporan amil zakat ini pastinya untuk dari sisi saldo dana ini berbeda. Dia di sini ada saldo dana untuk dana zakat, dana infak sedekah, dana amil, dana kemanusiaan, dan dana-dana yang diterima oleh lembaga amil zakat tersebut. Nah, untuk saldo dana ini nanti dapatnya dari laporan perubahan dana. Oke. Masuk dulu ya pembahasan ke asetnya. Nah, ini kalau lebih mudahnya kita boleh lewat dari buku besar langsung masuk ke jurnal, jadi supaya bisa mastiin bahwa semua saldo yang ada di buku besar ini sudah ada di laporan keuangan. Kita langsung mulai ke akun yang pertama, yaitu kas. Nah, kalau kas ini pastinya masuk ke laporan posisi keuangan. Tadi berapa kasnya? 235.200 ya di sebelah debit. Oke. Nah, di sini kas debit, kok debit kan berarti dia bertambah. Oke, berarti kasnya 235.200.000. Oke, kemudian akun kedua habis kas ada aset tetap. Ini juga masuk ke dalam laporan posisi keuangan 500 juta. Tulis di sini. Jadi ada aset lancar dan aset tidak lancar. Berarti itu masuk ke dalam aset tidak lancar, yaitu aset tetap building atau bangunan gitu ya, 500 juta ditulis. Oke, lanjut sini. Jadi memang lebih mudah tuh dari buku besar langsung ditulis ke laporan keuangan. Nah, ini ada piutang dana bergulir. Nah, ini juga masuk ke dalam posisinya sebagai piutang, berarti laporan posisi keuangan ton raca ya, 20 juta. Ini piutang. Di sini kan saya ada tulis piutang itu ada qardul hasan, dana bergulir. Nah, kalau seandainya nanti di contoh kasus itu atau secara prakteknya ada qardul hasan misalnya ya, memberikan piutang qardul hasan misalnya untuk lembaga UKM misalnya, ini akan kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan, itu bagian piutang qardul hasan. Tapi di sini karena tidak ada, kita stripkan saja, langsung masuk piutang dana bergulir 20 juta. Oke, kemudian piutang dana bergulir udah, akumulasi depresiasi ini masuk ke dalam laporan posisi keuangan 15.250. Tapi dia di dalam kurung kan, artinya berkurang, akan dikurangi ya. Akumulasi depresiasi 15.250, yang lain kan positif ya di debit. Kalau akumulasi depresiasi ini dia di kredit, jadi nanti dalam kurung 15.250. Oke, sudah. Ini kan di kredit. Nah, sekarang masuk ke pinjaman antar dana. Sebenarnya sih untuk ini nggak ada lagi yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan untuk bagian aset. Kalau misal seandainya sudah semuanya, ya udah bisa tambahin aja langsung kasnya, kita tambahkan dengan piutang 20 juta. Kemudian persediaan nggak ada, kok ada persediaan masukin aja. Kemudian aset tidak lancar tadi 500 juta, 235.200 tambah 20 juta
tambah 500 juta dikurang 15.250, dapatlah jumlah asetnya 739.950. Oke. Sekarang kok liabilitasnya nggak ada tadi, liabilitas jangka pendeknya nggak ada, semua liabilitasnya kita stripkan saja. Nah, untuk saldo dana ini kita tidak bisa langsung menuliskannya, harus kita buatkan dulu laporan perubahan dana. Jadi tadi sebelum saya isi angkanya di saldo dana zakat, infak, amil, dan commission ini sebelumnya kosong. Jadi habis sudah buat aset sama liabilitas ini, langsung lanjut ke laporan perubahan dana. Nah, untuk laporan perubahan dana sendiri, di sini ada laporan perubahan dana untuk dana zakat, ada dana infak atau sedekah, ya kan? Kemudian ada dana amil, ada dana kemanusiaan. Ini disesuaikan sih. Untuk lembaga amil zakat ini ada mengelola dana-dana apa aja, bisa disesuaikan. Nah, untuk laporan perubahan dana sendiri, baik itu dana zakat, infak, amil, dan kemanusiaan, terdiri dari penerimaan, jumlah penerimaannya berapa, kemudian jumlah penyalurannya berapa. Dari selisihnya itu kita tulis surplus atau defisitnya. Nah, kalau ada saldo awal boleh dimasukin nilainya, kayak gitu ya, tinggal ditambah atau dikurang, dapatlah saldo akhir. Nah, karena di sini kita tidak ada saldo awal, jadi nilainya 0. Oke, sekarang kita langsung masuk ke laporan perubahan dana. Kita lihat lagi buku besar yang tadi ya, udah sampai akumulasi depresiasi. Nah, sekarang akun pinjaman antar dana atau dana zakat. Nah, di sini kalau pinjaman antar dana atau dana zakat, saya ada ngasih keterangan mengurangi laporan perubahan dana zakat sebesar 20 juta. Memang sih kalau mau lihat ini mudah, tinggal kok di debit, oh ya udah dia pasti masuk ke dalam penyaluran yaitu atau pengurangan. Kalau dia di sebelah kredit berarti dia masuk ke dalam penerimaan. Oh, ini debit berarti dia mengurangi dana zakat. Oke. Nah, ini penyaluran, pemberian pinjaman ke dana manusia, ini kan tulis 20 juta. Oke. Kemudian penerimaan zakat. Penerimaan zakatnya 260 juta. Jadi yang kita lihat tuh saldonya nih. Penerimaan zakat 260 juta. Di sebelah kredit berarti nambahin zakat. Penerimaan dari muzaki ya. Saya tulisnya sih muzaki aja biar langsung akumulasinya. 260 juta tadi kan. Oke. Sekarang lanjut. Oh, ini ketinggalan ya. Ada penerimaan pinjaman antar dana yang dana kemanusiaan itu. Kalau ini berarti menambah laporan perubahan dana kemanusiaan. Ini kan bisa dilihat nih dia sisinya kredit kan, berarti dia menambah dana apa? Oh, karena yang nerima pinjaman itu dana kemanusiaan, ya pastinya yang nambah adalah laporan perubahan dana kemanusiaan 20 juta. Nih, laporan perubahan dana kemanusiaan untuk penerimaan pinjaman antar dana 20 juta. Oke. Sekarang masuk ke
penerimaan infak 30 juta. Ini bisa langsung ya, biar nggak 2 kali. Ini ada penerimaan infak, ada penerimaan dana kemanusiaan 30 juta dan 100 juta. Kita lihat di sini. Penerimaan infak 30 juta. Penerimaan kemanusiaan 100 juta. Oke. Masuk ke bagian amil dari dana zakat 31.250. Kemudian bagian amil dari dana infak 3.125. Nah ini karena ngomongin masalah amil, masuk ke dana amil ya, karena di kredit berarti dia nambah penerimaan. Bagian amil dari zakat 3.250 dan bagian amil dari infak sedekah 3.125. Oke, udah ya. Lanjut ke ini penerimaan infak dari donatur. Oh, yang ini yang gedung yang tadi sekretariat. Ini penerimaan infaknya kan ngomongin untuk si amil. Jadi langsung aja ini dikredit kan. Dikredit berarti nggak mungkin dicatat di sisi infak, karena infak aja dia nih masuk ke dalam. Coba lihat di sini laporan. Nah ini dana amil sumbangan dari donatur berupa gedung bertambah 500 juta. Oke. Kenapa sih nggak masuk ke dalam infak aja? Ini kan penerimaan infak, gitu kan? Yang tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya mau catatnya di sebelah infak tuh nggak mungkin, karena ini gedungnya itu atau di situ kan tadi contoh kasusnya itu kesekretariatan. Ini bisa dilihat tadi soal sebelumnya. Kalau diterima infak berupa ruko untuk sekretariat kan 9.500 juta. Nah, ini infak bangunan ini atau ruko ini udah ditujukannya tuh pasti untuk lembaga amil zakat tersebut. Jadi infaknya ini nggak perlu kita catat di dana infaknya, tapi di dana amilnya yang bertambah, karena ditujukan untuk lembaga amil. Nah, jadi yang tadi mana? Oh iya, nih ya, penerimaan infak amilnya itu 500 juta kita catat di sebelah amil. Pembangunan dari donatur berupa gedung 500 juta. Lanjut. Itu memang harus lebih rinci supaya ketika orang lihat laporan keuangan tuh bisa mendapatkan informasi dan mudah dimengerti. Nah, sekarang masuk ke beban cetak, beban ATK. Ini langsung mengurangi dana amil 600.000, 700.000 di sebelah debit kan. Jadi dana amil di sini udah beban cetak 600.000 dan beban ATK 700.000. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penyaluran zakat untuk fakir miskin, penyaluran zakat untuk garimin, penyaluran zakat untuk amil. Langsung aja kita gandeng 3 ini ya. Lihat penyaluran zakatnya. Nah, ini penyaluran
Berarti ngomongin masalah dana zakat. Penyaluran untuk fakir miskin 50 juta, Gorimin 1 juta, Amil tadi 31.250. Iya. Nah, kemudian penyaluran dana kemanusiaan 70 juta. Berarti ini ngomongin masalah dana kemanusiaan 70 juta. Dana kemanusiaan penyalurannya penyaluran dana banjir. Tadi kan untuk banjir 70 juta. Oke, masuk ke poin selanjutnya. Penyaluran infak Amil. Oh, ini menyalurkan yang mengalokasikan dana infak ya untuk Amil itu 3.125. Berarti ini ngomongin masalah dana Amil gitu ya. Enggak, ini penyaluran infak. Berarti penyaluran infak itu mengurangi dana infak di sebelah debit. Ngelihatnya dari mana sih? Nih, dari sini nih kan ada debit, ada kredit. Kalau dia mengurangi, dia pasti dicatat di sebelah debit. Kalau misalnya dia menambah, berarti di sebelah kredit. Kalau ini ngomongin masalah penyaluran, berarti dia dana infaknya yang berkurang 3.125. Kecuali kalau penyaluran infak ini di sebelah kredit, dia masuknya ke dalam dana Amil, tapi itu menambah. Kalau di sebelah debit, dia masuk ke dana infak, tapi dia mengurangi. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi ngelihat itu dari situ, oh kalau misal debit artinya ini kurang nih. Oh kalau ngurang berarti dia ngurangi dari uang apa? Oh uang infak. Ya udah, berarti catat di sebelah infak mengurangi gitu, menyalurkan kan. Kalau di sebelah kredit, oh dia nambah nih. Oh berarti kok nambah, dia dana Amil karena dia dapat penerimaan dari si dana infak. Nah, tapi karena di sini kasusnya dia di debit, penyaluran infak, catatlah di sini infak jumlah di sini penyaluran Amil 3.105 kan dimasuk ke dalam penyaluran. Nanti dia mengurangi. Oke, lanjut. Nah, ini beban akomodasi, beban transportasi. Ini semua beban-beban yang berhubungan dengan penyaluran zakat dan operasional pasti ngurangi dana yang bersangkutan. Misalnya kalau ini yang bersangkutan tentang dana kemanusiaan, ya udah berarti ini ngurangin dana kemanusiaan. Coba kita lihat dana kemanusiaannya nih. Nah, penyaluran dana penyaluran ya di bagian beban akomodasi 22.500.000 dan beban transportasinya 5 juta. Udah, kemudian beban gajinya 5 juta. Masuk ke dana Amil, mengurangi dana Amil karena yang itu untuk membayar Amil ya, gaji Amil 5 juta. Ya. Terakhir nih beban depresiasi 15.250 sebelah debit. Ini beban penyusutan juga yang mengurangi dana Amil karena itu adalah aset tetap yang dimiliki Amil. Jadi ya mau nggak mau itu akan mengurangi dana Amil. Ini beban depresiasi, itu beban penyusutan 15.250. Oke, jika semua saldo yang ada di dalam buku besar ini sudah dipindahkan nilainya ke laporan keuangan, artinya tinggal kita hitung. Dan insya Allah ini benar kalau udah semuanya dipindahin gitu. Jadi nggak usah bingung, tinggal dipastikan aja semua saldonya udah dipindahkan ke laporan keuangan. Tinggal dipastikan aja semua saldo yang di buku besar itu sudah ditulis di laporan keuangan. Nah, sekarang tinggal kita hitung dana zakat, jumlah penerimaannya 260 juta.
Kemudian jumlah penyalurannya, jadi ini tinggal kita tambahkan 50 juta tambah 1 juta tambah 31.250 tambah 20 juta, jumlah penyalurannya adalah 102.250.000. Nah, surplus atau defisit ini didapatkan dari selisih jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah penyaluran. Jika penerimaannya lebih besar, otomatis dia surplus. Kalau penyaluran dia lebih besar, defisit kan. Jadi ditulis aja dalam kurung kalau dia defisit. Kalau surplus, kalau surplus artinya nggak perlu diberi dalam kurung. Nah, ini dia surplus 157.750. Saldo awalnya 0, berarti saldo akhirnya 157.750.000. Nah, untuk dana infaknya juga seperti itu ngitungnya. Ini saldo akhirnya 26875, dana ambilnya juga sama. Ngitungnya saldonya 512.825. Dana kemanusiaannya saldo akhirnya 42.500.000. Nah, saldo akhir dana zakat, dana infak, saldo akhir dana amil, saldo akhir dana kemanusiaan ini kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Di sini dana zakatnya 15726 sekian. Kemudian kita tambahin liabilitas tambah jumlah saldo dananya, semuanya masuklah totalnya 739.950.000. Nah, jika jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas tambah saldo dana itu sama, artinya sudah bisa diperkirakan ini benar gitu ya. Nah, baik, sekian, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.